Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali di pertemuan kali ini dalam pembelajaran kali ini mengenai virus, dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian semua dan kita semua yang melihat video ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu virus. Seperti kita tahu, pada saat ini virus COVID-19 sedang menyerang di setiap negara-negara yang berada di dunia ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas struktur tubuh virus terlebih dahulu sebelum kita membahas ke macam-macam virus yang lainnya. Kita lihat di gambar yang sudah Ibu tunjukkan. Kalian bisa lihat di situ ada bagian kepala, disebut di sini ada kapsid. Kemudian ada di dalamnya itu, di dalam kapsid itu ada yang namanya DNA. Kemudian ada leher, ada selubung ekor, dan di bawahnya itu ada papan dasar. Di papan dasar ini terdapat serabut ekor dan jarum penusuk. Jarum penusuk ini yang akan berfungsi untuk penusukkan tubuh virus ke dalam tubuh inangnya atau organisme yang lain. Selanjutnya kita bahas dulu ke sejarahnya mengenai virus. Virus itu sendiri yaitu parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel di organisme biologis. Nah, orang yang pertama kali menemukan mengenai virus yaitu Dmitri Ivanovsky yang berasal dari Rusia pada tahun 1892. Beliau menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri ternyata masih dapat menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Kemudian dia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut ternyata bukan diakibatkan oleh bakteri, melainkan oleh virus. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri dari virus. Yang pertama yaitu virus hanya dapat berkembang biak pada sel hidup yang lain. Artinya dia tidak dapat berkembang biak jika tidak berada di dalam sel induk yang lain atau sel inang disebutnya ya. Kemudian yang kedua, virus untuk bereproduksi hanya memerlukan asam nukleat saja. Kemudian yang ketiga, virus tidak dapat membelah diri. Yang keempat, virus tidak bisa diindapkan, hanya dapat dikristalkan. Kemudian yang kelima, virus tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Selanjutnya kita bahas struktur virus ya. Jadi virus itu tidak memiliki sel atau disebut juga dengan aseluler. Kemudian yang kedua, virus itu berukuran sangat kecil, 20 μm sampai 300 μm dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran lebih dari 50.000 kali. Virus umumnya semacam ablura atau kristal dan bentuknya bervariasi. Tubuh virus terdiri dari kulit atau kapsid, kemudian isi tubuh dan ekor. Kita akan bahas dulu mengenai bagian-bagian virus. Yang pertama yaitu bagian kapsid yang berada di bagian kepala. Kepala virus itu berisi DNA. Di bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. DNA itu apa sih? DNA yaitu deoksiribonukleik acid, yaitu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. DNA merupakan materi genetika yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Struktur DNA terdiri dari satuan molekul yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari sitosin, timin, adenin,
dan guanin. Menurut kaidah pasangan basa, adenin dipasangkan dengan timin dan sitosin dipasangkan dengan guanin. Selanjutnya, kapsid itu yaitu selubung yang berupa protein, terdiri dari kapsomer. Kapsomer itu bagian-bagian yang terdiri dari protein monomer identik yang terdiri dari rantai-rantai polipeptida. Selanjutnya, isi tubuh. Isi tubuhnya itu terdiri dari bahan genetik asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Seperti yang tadi sudah disampaikan, guanin dipasangkan dengan sitosin, adenin dipasangkan dengan timin, timin dipasangkan dengan adenin, sitosin dengan guanin, guanin dengan sitosin. Jadi pasangan DNA itu akan selalu berpasangan seperti itu, yang membentuk lilitan nantinya, berpilin. Kemudian isi tubuhnya, virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuknya menyerupai kubus. Di sini kalian bisa lihat terlebih dahulu ada jenis bentuk-bentuk virus, ada batang, ada bulat, ada seperti huruf T, ada seperti polihidris. Nah, di sini yang isi tubuhnya RNA dan berbentuknya menyerupai kubus, itu contohnya pada virus poliomyelitis dan virus radang mulut dan kuku, virus influenza. Selanjutnya, virus yang isi tubuhnya RNA protein, lipida dan polisakarida, contohnya pada paramyxovirus. Yang selanjutnya, virus yang isi tubuhnya RNA protein dan banyak lipida, contohnya pada virus cacar. Kemudian yang terakhir dari struktur bagian tubuh virus yaitu ekor. Dia memiliki alat penancap ke tubuh organisme yang diserang. Kemudian terdiri atas tabung berserabut yang dilengkapi dengan benang atau serabut. Nah, untuk asam nukleat yang diselubungi kapsid atau nukleokapsid yang telanjang contohnya pada adenovirus TMV atau virus kutil Warzer virus namanya. Kemudian nukleokapsid yang diselubungi membran pembungkus, contohnya virus influenza dan virus herpes. Setelah kita pelajari bagian-bagian tubuh virus, kemudian ciri-ciri dari virus, nah kita bisa menyimpulkan beberapa hal dari virus itu. Yang pertama, ukuran tubuh virus itu sangat kecil, 20-300 mikron. Kemudian bentuk tubuhnya bervariasi, ada batang silinder, bulat, kubus, oval, huruf T, dan icosahedral, yaitu memiliki 20 muka segitiga. Kemudian tidak berbentuk sel, hanya dapat dikristalkan, tidak melakukan metabolisme, dan tidak dapat merespon rangsangan. Kemudian memiliki materi genetik DNA atau RNA. Dapat bereproduksi hanya dengan sel inang yang hidup. Jika dia berada pada organisme sel inangnya yang sudah mati, maka dia tidak dapat lagi bereproduksi. Selanjutnya, virus tidak dapat mensintesis protein sendiri dan tidak membuat ATP sendiri. ATP itu yaitu suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal dengan satuan molekuler. Dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia yang berada di dalam sel. Selanjutnya yaitu virus tidak memiliki organel metabolik, ribosom, sitoplasma, atau membran sel. Dan virus merupakan partikel yang bentuk dan ukurannya sangat sederhana. Selanjutnya, virus digolongkan benda hidup karena memiliki materi genetik, yaitu DNA dan RNA, dan kemampuan memperbanyak diri di dalam sel inang. Kemudian virus digolongkan juga
pada benda tak hidup karena virus dapat dikristalkan. Dan virus merupakan parasit yang paling sejati. Dia tidak pernah menguntungkan, tidak pernah berubah fungsi. Virus tetap menjadi parasit. Mungkin sekian untuk pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai virus. Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan yang selanjutnya. Semoga apa yang telah kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.